Selamat malam semuanya. Perkenalkan kami dari kelompok 4.3 yang beranggotakan saya Hana Kizia. Saya Far Ramadan. Di sini kami akan menjelaskan pengerjaan dari modul 5 OR2. Nah, ini kita lihat dulu pertama studi kasusnya. Jadi di studi kasus itu terlihat bahwa PT Indofood berencana melakukan pengangkutan bahan baku dari gandum penyimpanan produk untuk didistribusikan ke sejumlah outlet supermarket yang tersebar di berbagai kota. Gandum utama perusahaan berlokasi di kota Jakarta, yaitu Not 1, sedangkan tujuan akhir pengiriman berada di kota Medan, yaitu Not 11. Dalam proses pengiriman di PT Indofood perlu melakukan rute perjalanan dengan jarak tempuh paling efisien agar bahan baku dapat sampai ke tujuan secara optimal. Adapun rincian jarak antar wilayah yang dilalui disajikan dalam suatu kilometer sebagai berikut. Ini adalah kilometer notesnya dari not 1 sampai ke not 11. Oke, kita langsung saja ke pengerjaannya. Pertama itu kita buka dulu ke Win GSB nya, habis itu ke Dynamic Program. Nah, jadi agak loading bentar ya. Nggak bisa kebuka. Oke, nah setelah ini nih kita pertama itu pencet ke file, baru new problem. Nah, habis itu kita kasih masuk nama PP nya. Biar kelihatan. Iya, kita ini dulu nggak sih? Nah, kita deh. Ini. Sebelah. Ini baju 2. Ya, oke. Pertama itu kita buka dulu file, new problem, kita kasih masuk dulu nama PT nya, PT Indo. Gede semua ya. O nya 2 nggak sih? 1 ya? 1. Indofood. Baru itu kita kasih masuk numbernya itu yang notesnya. Tadi itu dari not 1 sampai 11. Jadi kita kasih masuk angka 11. Kita pencet oke. Nah, setelah ini itu ada Excel-nya. Sabar guys ya. No. Oh, ada di bawah. Enggak, itu enggak ada Excel-nya. Itu jadi ini note 1-nya ini diisi dilihat dari ini note 1 ke note 2. Itu berarti note 1 ke note 1 2 itu kosong kan. Jadi note 1 ke note 2 itu 15. Jadi diketik 15. Terus note 1 ke note 3 itu ada 10. Jadi diketik 10. Oke. Terus selanjutnya itu di note 2. Di note 2 itu ada ke note 4, 5 dan 6. Nah, yang ke note 4 itu ada 25. 45. Oh iya. Oh note 2 ya? Oh note 2 yang 45. Terus yang note 2 ke 5 itu 15. 5 ke 6 itu 10. Terus yang di note 3 itu ada ke note 4, 5 dan 6. Itu ke note 4 itu 25, 50 sama 30. Nah, terus yang di lanjut note lagi 4 note ada ke 7 dan ke 8. Ke note 7 dan ke 8. Itu berapa? 7 dan ke 8 10. 10 7. Ya, habis itu yang ke 8-nya kebalik 7 5. 7 5. Note 8 itu 10. Selanjutnya itu note 5 itu ada 2 rutenya, yaitu ke note 7 sama note 8. Note 7 itu 20. Note 8 itu 40. Ya, selanjutnya itu ke note 6. 6 itu rutenya ada ke note 7 sama note 8. Itu ada note 7 itu sebesar 35. Note 8 itu 15. Selanjutnya itu note 7 ya. Ini geser. Geser lagi. Nah, oke, selanjutnya itu
dari note 6 yaitu Udah, ada udah. oh ya, jadi ada Note note 7 7 lagi ya. sekarang Note 7. Note 7 itu dia ke dua rute, yaitu note 9 sama note 10. Note 9 itu sebesar 10, Oke. note 10 itu sebesar 40. Hmm, Selanjutnya itu note 8, yaitu ke 5. note 9 sama note 10, yaitu 5 dan 25. Oke. Nah, Dan selanjutnya itu note terakhir. 9, Oh, masih 9. ada Oh ya ya. note 9, dia itu ke note 11 saja sebesar 50. 50. Nah, ini terakhir nih note 10, dia itu cuma ke note 11 sebesar 35. Selanjutnya apakah Kak? Selanjutnya itu kita solve analysis and solve problem. Oh iya. Habis itu kita pencet Solve solve display display tabs. Nah, Nah. jadi keluarlah hasil analisis untuk yang paling optimal. Siapa yang jelas Untuk ini semua, pertama? Kamu dulu semua nah. rute. Ya, semua rute. Nah, ini didapatkan hasil output dari Iya. pengerjaannya. Nah, dari state 1 itu memiliki satu state, yaitu itu ada note 1 ke note 2. Dengan jarak tempuh berapa? Dengan jarak tempuh ke note 2 itu 15 Kilometer. dan ke note 11 itu sejauh 95 km. Terus di stage 2 itu ada dua rute, yaitu rute pertama itu di note 2 ke note 6 itu sejauh 10 km, dan ke note 11 itu sejauh 80 km. Terus yang kedua itu rute kedua itu di note 3 sampai ke note 4 itu sejauh 25 km. Terus ke note 11 itu sejauh 90 km. Terus di stage 3 itu juga ada 3 rute, yaitu yang rute pertama itu ada di note 4 ke note 8 itu sejauh 10 km. Terus ke note 4 ke 11 itu ke note 11 itu 65 km. Terus yang kedua note 5 ke note 7 itu sejauh 20 km. Note 5 ke note 11 itu sejauh 80 km. Terus yang ketiga itu ada note 6 ke note 8 itu sejauh 15 km. Terus note 6 ke note 11 itu sejauh 70 km. Terus selanjutnya ada stage 4 itu ada dua rute. Yang pertama itu ada note 7 ke note 9 itu sejauh 10 km. Terus note 7 ke note 11 itu sejauh 60 km. Yang kedua itu note 8 ke note 9 itu sejauh 5 km. Terus note 8 ke note 11 itu sejauh 55 km. Terus yang terakhir itu ada stage 5. Stage 5 itu ada dua rute. Yang pertama note 9 ke note 11 itu sejauh 50 km, dan note 9 ke note 11 itu sejauh 50 km. Dan yang terakhir itu rute note 10 ke note 11 itu sejauh 35 km, dan note 10 ke note 11 itu sejauh 35 km. Dan dapatkan dari sini bisa dilihat dari status ini yang mana nilai-nilai optimal. Oke, selanjutnya selanjutnya itu kita ke mana ya? Selanjutnya itu ini keluar dulu. Selanjutnya itu kan keluar dulu nih, baru kita solve dulu, dan ini ada problem ya. Menu result solusi summary. Nah, jadi di sini keluarlah hasil outputnya. Jadi dari output dari setiap yang nilai yang optimal. Jadi dari state 1 itu didapatkan dari note 1 ke note 2 itu didapatkan jaraknya sebesar 15 km. Ke note 11 itu jaraknya itu 95 km, sejauh 95 km. Nah, di state 2 itu didapatkan note 2 ke note 6 itu jarak tempuhnya itu sebesar 25 km, dan jarak ke note 11 itu sebesar 80 km. Nah, di stage ketiga itu didapatkan note 6 ke note 8 itu sebesar 40 km,
dan jarak ke Note 11 itu sejauh 70 km. Nah, di stage keempat Note 8 ke Note 9 itu jaraknya sebesar 45 km dan ke Note 11 itu sebesar 55 km. Nah, di stage 5 Note 9 ke Note 11 itu jaraknya sebesar 95 km dan ke Note 11 itu jarak tempuhnya itu sejauh 50 km. Udah. Sehingga didapat rute pendistribusian mie Indofood ke seluruh dari kota Jakarta ke kota Medan itu, yaitu adalah rute yang paling optimal itu adalah rute Note dari Note 1 ke Note 2, habis itu ke Note 6, habis itu ke Note 8, habis itu ke 9, dan yang terakhir itu Note 11 dengan jarak tempuh sejauh 95 km. Oke, sekian dari hasil analisis kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Selamat malam.